Bayangkan, kamu punya 7 mata kuliah, masing-masing punya tugas, tapi semua tugas itu tercampur aduk. Gak ada notifikasi, dan kamu harus buka satu persatu secara manual setiap hari hanya untuk memastikan kamu gak ketinggalan deadline. Familiar itu? Ya, itu yang sering dialami ribuan mahasiswa setiap harinya pada platform Brone. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, dan hari ini kami hadir untuk mempresentasikan evaluasi Brone, sebuah studi mendalam tentang pengalaman pengguna pada platform Learning Management System yang kita gunakan sehari-hari di Universitas Brawijaya. Ini bukan sekedar tugas akhir, ini adalah bukti nyata bahwa user experience yang buruk bukan hanya mengangkat, tetapi bisa menghambat proses belajar secara keseluruhan. Sebelum kami masuk ke inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Matthew dan bersama dengan rekan saya, Saya Faliha Aulia. Dan saya Jared Artika Lawrence. sekarang sebelum kita masuk ke data dan temuan, penting untuk kita pahami dulu apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Pertama, background. Kenapa Brown perlu dievaluasi dan apa yang membuat masalah itu mendesak? Kedua, goals. Apa tujuan evaluasi ini? Pendekatan apa yang akan kami gunakan dan aspek apa yang jadi fokus kami? Yang ketiga ada metode. Bagaimana kami mengumpulkan data, metode apa yang kami terapkan, baik dari sisi pengguna maupun pakar. Keempat, result, di mana temuan-temuan nyata dari evaluasi yang kami lakukan lengkap dengan analisis dan rekomendasi perbaikannya. Dan yang kelima ada lampiran, desain rekomendasi UI dan UX yang kami rancang sebagai solusi konkret. Brone atau Brawijaya Online Learning adalah platform learning management system berbasis web yang menjadi tulang punggung akademik di Universitas Brawijaya. Setiap hari, ribuan mahasiswa dan dosen menggunakannya untuk distribusi materi kuliah, manajemen tugas, pengumpulan jawaban, hingga komunikasi akademik. Kedengarannya lengkap bukan? Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Sebuah sistem yang digunakan setiap hari oleh pengguna yang beragam kemampuan teknisnya adalah sistem yang tidak punya ruang untuk kompromi soal usability. Dan itulah masalahnya. Ketika Brownie digunakan secara intensif, permasalahan usability sekecil apapun bisa terakumulasi menjadi hambatan yang sangat signifikan, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Lalu, apa buktinya? Mari kita lihat. Evaluasi ini dimulai dari asumsi, kami memulainya dari suara pengguna nyata. Sebelum merancang apapun, kami melakukan studi pendahuluan langsung ke pengguna aktif Brownie. Dan dari sana, muncullah satu user story yang sangat merepresentasikan kondisi sebenarnya. Sebagai mahasiswa, saya merasa sistem tugas di Brone saat ini tidak efisien karena ketidakadaan notifikasi dan penempatan tugas yang tidak teratur. Saya membutuhkan sistem notifikasi otomatis yang terintegrasi dengan standarisasi pengunggahan tugas berdasarkan kelas agar saya mendapatkan kepastian informasi tanpa harus mengecek mata kuliah secara manual berulang kali. Satu kalimat, tapi di dalamnya tersimpan frustasi yang nyata. Tidak ada notifikasi, penempatan tugas kacau, dan mahasiswa terpaksa jadi detektif hanya untuk menemukan tugasnya sendiri. Ini bukan keluhan kecil, ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang fundamental yang perlu diperbaiki. Dari user story tadi, kami mengidentifikasi 4 urgensi utama yang menjadi alasan kuat mengapa evaluasi ini dilakukan sekarang, bukan nanti. Yang pertama, inefisiensi waktu, di mana mahasiswa menghabiskan waktu yang tidak perlu hanya untuk mencari dan memverifikasi tugas secara manual. Yang kedua, ketidakpastian informasi. Tanpa notifikasi yang handal, mahasiswa tidak pernah tahu apakah ada tugas baru sampai mereka mengeceknya sendiri. Ketiga, rendahnya aksesibilitas informasi, di mana informasi tugas tersebar dan sulit dijangkau, terutama bagi pengguna yang tidak terlalu melek teknologi. Yang keempat, kebutuhan akan standarisasi input, di mana format tugas berbeda-beda antara dosen menciptakan kebingungan yang seharusnya bisa dicegah dengan sistem yang lebih terstruktur. Empat masalah ini bukan berdiri sendiri, mereka saling memperkuat satu sama lain, dan dampaknya langsung terasa pada kualitas proses belajar mengajar. Setelah kita memahami mengapa evaluasi ini penting, sekarang saatnya kita bahas apa yang ingin dicapai dalam evaluasi ini. Yang pertama, evaluasi ini dirancang dengan 6 tujuan spesifik yang terukur. Yang pertama, mengukur efektivitas, yaitu seberapa berhasil pengguna menyelesaikan taks-taks utama di Brone yang kami ukur melalui task complete rate. Yang kedua, mengukur efisiensi, di mana berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan setiap taks atau yang dikenal sebagai time on task. Tujuan yang ketiga, mengukur kepuasan pengguna secara keseluruhan melalui kuesioner sistem usability skala atau SUS. Yang keempat, mengidentifikasi hambatan dan masalah usability yang benar-benar dialami pengguna saat berinteraksi dengan Brone. Yang kelima, mengidentifikasi masalah usability berdasarkan 10 heuristik Nielsen melalui evaluasi berbasis pakar. Dan yang keenam, yang paling penting, merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis data empiris bukan sekedar opini. Keenam tujuan ini menjadi kompas yang memandu seluruh proses evaluasi kami.
Lalu, bagaimana kami mendekati masalah secara metodologis? Karena tujuan evaluasi kami bersifat formatif, artinya kami ingin mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, bukan sekedar menghakimi sistem. Kami memilih pendekatan kuantitatif subjektif yang dikombinasikan dengan perspektif pakar atau expert based analysis. Kenapa kombinasi ini? Karena permasalahan yang kami angkat bersifat kontekstual, pengalaman setiap pengguna berbeda-beda, dan tidak bisa hanya diukur dengan satu angka semata. Dengan menggabungkan sudut pandang pengguna dan pakar, kami mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan valid tentang kondisi Brone yang sesungguhnya. Untuk mendukung pendekatan tadi, kami mengumpulkan dua jenis data. Yang pertama, data primer. Data yang kami kumpulkan langsung selama proses evaluasi. Ini terdiri dari dua sumber. Yang pertama, kuesioner mahasiswa yang menggunakan skala kepuasan 1 hingga 5, dilengkapi pertanyaan terbuka untuk menggali cerita dan pengalaman nyata. Yang kedua, heuristic evaluation, di mana yang dilakukan oleh tim evaluator menggunakan standar 10 usability Nielsen. Dan data sekunder, data yang sudah tersedia sebelumnya. Ini mencakup hasil observasi awal, wawancara mendalam, serta dokumentasi sistem Brown terkait tampilan dan fitur yang ada. Kombinasi data primer dan sekunder ini memastikan bahwa analisis kami tidak hanya komprehensif, tapi juga berbasis bukti yang kuat dari berbagai sudut pandang. Sekarang, apa saja yang konkret kami evaluasi? Dari sisi fungsionalitas, evaluasi kami mencakup 3 area utama. Area pertama, sistem notifikasi tugas. Kami mengevaluasi ketersediaan dan fungsi notifikasi, mulai dari push notification, email notification, hingga in-app notification. Pertanyaan simpel, apakah fitur ini ada dan bekerja sebagaimana mestinya? Area yang kedua, standarisasi pengunggahan tugas. Kami melihat apakah pengelolaan tugas sudah konsisten, termasuk pemisahan tugas per kelas, seperti kelas A, kelas B, dan kelas C, secara terstruktur. Area ketiga, pencarian dan filter tugas. Kami menguji kemudahan mahasiswa dalam menemukan tugas mereka melalui filter mata kuliah, filter kelas, dan filter pencarian tugas. Yang ketiga, area ini diperiksa oleh tim evaluator kami memastikan fitur-fitur utama yang dibutuhkan mahasiswa tersedia dan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Selain fungsionalitas, kami juga mengevaluasi dari dimensi usability dengan fokus pada 3 komponen kunci. Yang pertama, efisiensi, di mana seberapa cepat mahasiswa bisa menemukan tugas yang ditujukan untuk kelasnya, tanpa harus melakukan pengecekan manual yang berulang. Yang kedua, errors, seberapa sering mahasiswa mengalami insiden seperti salah membaca tugas, atau bahkan mengerjakan tugas yang sebenarnya diajukan ke kelas lain. Yang keempat, satisfaction, di mana tingkat kenyamanan dan kepuasan mahasiswa dalam menggunakan fitur tugas di Bronze secara keseluruhan. 3 komponen ini bukan dipilih sembarangan, ketiganya adalah inti dari apa yang membuat sebuah sistem bisa disebut layak digunakan atau tidak. Kita sudah melihat latar belakang masalah, tujuan evaluasi, pendekatan yang kami ambil, jenis data yang dikumpulkan, hingga skop yang kami tetapkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang kami temukan? Untuk menjawab itu, saya serahkan kepada rekan saya yang akan membawa kita masuk ke bagian metodologi evaluasi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait metodologi evaluasi. Bisa minta tolong di next slide. Oke, pada slide ini kami menjelaskan metodologi yang kami gunakan karena tujuan evaluasi kami yaitu bersifat formatif dan pendekatan kami adalah subjektif kualitatif. Kami memilih 2 metode yang saling melengkapi yaitu user interview dan heuristic evaluation. Keduanya kami integrasikan dengan prinsip integrasi user dan expert, di mana user interview digunakan untuk menggali cerita pengalaman tugas secara subjektif, mengidentifikasi kebutuhan notifikasi, serta mengevaluasi alur unggah tugas. Sementara heuristic evaluation digunakan untuk analisis standar usability secara objektif yang meninjau penempatan notifikasi dan standarisasi klasifikasi kelas. Bisa minta tolong di next. Usability inspection adalah metode evaluasi usability yang dilakukan oleh evaluator, biasanya expert atau orang berpengalaman, untuk memeriksa antarmuka sistem secara sistematis tanpa melibatkan pengguna nyata. Evaluator menelusuri sistem menggunakan panduan untuk standar tertentu untuk menemukan potensi masalah usability. Dalam proyek ini, kami menggunakan 2 teknik di dalamnya, yaitu ada heuristic evaluation dan juga cognitive walkthrough. HE adalah metode di mana evaluator membandingkan antarmuka dengan daftar prinsip desain yang telah ditetapkan. Sedangkan cognitive walkthrough bertujuan memahami kemudahan dipelajari suatu sistem dari perspektif pengguna baru. Bisa minta tolong di next. Evaluasi ini melibatkan 3 evaluator, expert, reviewer. Ketiganya adalah mahasiswa aktif pengguna Brown dengan frekuensi penggunaan beberapa kali seminggu, yaitu yang pertama ada Ivani Quintania Parhusip, kemudian ada Diah Chandra Dewi, dan yang terakhir ada Siti Rahman Nurhaiban. Karena keterbatasan akses terhadap expert UI UX profesional, evaluasi dilakukan melalui simulasi melibatkan anggota kelompok sesuai ketentuan tugas. Bisa minta tolong di next. Dalam heuristic evaluation, setiap temuan diberi tingkat keparahan menggunakan severity rating scale dari Nielsen dengan skala 0 hingga 4, yang mana nilai 0 artinya bukan masalah, nilai pertama adalah masalah kosmetik,
yang melibatkan tampilan ringan yang tidak perlu segera diperbaiki. Nilai 2 merupakan masalah minor dengan prioritas rendah. Nilai 3 yang merupakan masalah mayor yang perlu segera diperbaiki. Dan yang terakhir adalah 4, di mana masalah katastrofi yang wajib segera. Skala ini kami gunakan sebagai dasar penentuan prioritas rekomendasi perbaikan. Bisa di next. Untuk cognitive walkthrough, evaluator mensimulasikan langkah demi langkah kerjaan task dengan menjawab pertanyaan kunci. Pertama, apakah tujuan pengguna terpahami di setiap langkah? Kedua, apakah tindakan yang benar tersedia dan terlihat? Dan ketiga, apakah pengguna memahami bahwa tindakan tersedia mengarah ke tujuan? Yang keempat, apakah hasil setiap tindakan sesuai harapan pengguna? Keempat task ini yaitu menemukan setelah 4 task dievaluasi, yaitu menemukan tugas kelas, memeriksa notifikasi tugas baru, serta mengunggah jawaban tugas. Bisa minta tolong di next. Berbeda dengan usability inspection, usability testing melibatkan pengguna nyata untuk menguji seberapa mudah dan efektif sebuah sistem digunakan. Metode ini mengamati langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem saat menyelesaikan task tertentu. Adapun 3 aspek yang kami ukur, yaitu yang pertama ada efektivitas, yang mengukur kemampuan pengguna untuk menyelesaikan task melalui task completion rate. Yang kedua itu ada efisiensi, yang mengukur kecepatan dari penyelesaian task melalui time on task, dan ada kepuasan yang mengukur persepsi pengguna secara keseluruhan menggunakan kuesioner SOS. Selanjutnya, pada usability testing, kami menggunakan 6 partisipan, yang mana semuanya merupakan mahasiswa aktif Universitas Brawijaya dari semester 3 hingga 4, yang merupakan pengguna aktif dari LMS Brown. Frekuensi penggunaan mereka yaitu ada 3 hingga 4 kali seminggu, bahkan hampir setiap hari. Seluruh partisipan pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan Brown, yang mana sebagian kadang-kadang dan juga sebagian lagi sering mengalami kesulitan. Ini memastikan data yang kami kumpulkan benar-benar mencerminkan pengalaman pengguna yang sangat relevan. Selanjutnya, 5 task dirancang berdasarkan permasalahan utama Brown yang sudah teridentifikasi dari pra-project dan usability inspection yang sebelumnya. Task pertama yaitu menemukan tugas kelas, kemudian task kedua yaitu memeriksa tugas baru tanpa pengecekan manual, task 3 merupakan mengumpulkan atau upload jawaban tugas, task 4 yaitu untuk memfilter tugas berdasarkan kelas, dan task kelima yaitu untuk mengidentifikasi kelas tujuan tugas. Kelima task ini dipilih karena langsung menyentuh masalah utama yang ditemukan sebelumnya. Selanjutnya, setelah seluruh task diselesaikan, partisipan mengisi kuesioner System Usability Scale atau SOS. SOS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1 hingga 5. Item bernomor ganjil bersifat positif dan item genap bersifat negatif. Cara perhitungannya, untuk item positif, kontribusinya adalah nilai pilihan dikurangi 1. Dan untuk item negatif, kontribusinya ada 5 dikurangi nilai pilihan. Total kontribusi kemudian dikalikan 2,5 hingga menghasilkan skor dalam rentang 0 hingga 100. Interpretasinya, skor 90 ke atas yaitu excellent, 75 sampai 89 adalah good, 68 sampai 74 merupakan oke saja, dan 51 hingga 67 poor. Dan di bawah 51 masuk ke kategori awful. Oke, selanjutnya terkait dengan hasil evaluasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah melewati proses metodologi yang panjang, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu hasil evaluasi dari Brown itu sendiri. Nah, selanjutnya, dari heuristic evaluation yang telah dilakukan oleh 3 expert, kami menemukan 4 temuan utama, yaitu yang pertama adalah H1 atau Visibility of System Status, dengan skor 3,0 kategori major, di mana Brown tidak memiliki notifikasi tugas baru dan tidak ada penanda visual seperti badge untuk tugas yang belum dilihat. Kedua adalah H2 yaitu konsistensi and standard dengan skor 3,7 kategori catastrophic. Format tugas tidak konsisten antar dosen dan lokasi fitur tugas tidak seragam. Ketiga adalah H3 yaitu recognition rather than recall. Skornya adalah 4,0 yaitu kategori catastrophic. Ini yang paling kritis, di mana tugas dari kelas lain muncul di timeline mahasiswa dan tidak ada akses kontrol per kelas. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah H4, di mana estetik and minimalist design dengan skor 0,0 yang menandakan tidak ada masalah, di mana tampilan Brown dinilai bersih dan tidak berantakan. Selanjutnya adalah usability inspection, yaitu cognitive walkthrough. Dari sisi cognitive walkthrough, kami menguji 3 skenario tugas, yaitu untuk task menemukan tugas kelas, di mana Ivani dan Siti hanya berhasil sebagian, sementara dia berhasil penuh. Hambatan utamanya adalah tugas kelas lain ikut muncul di timeline dan banyak tugas tidak mempunyai deskripsi. Untuk task selanjutnya adalah memeriksa notifikasi tugas baru. Ini menjadi task dengan kegagalan tertinggi, di mana
dia gagal total, if any density hanya sebagian. Fitur notifikasi memang tidak tersedia atau tidak optimal. Tas selanjutnya adalah upload jawaban, di mana hambatan hanya terjadi di langkah awal menemukan tugas. Proses upload dan konfirmasi dinilai sudah cukup jelas. Selanjutnya adalah rekapitulasi hasil tas. Berikut adalah rekapitulasi dari 6 partisipan usability testing, di mana tas 1 adalah menemukan tugas kelas dengan completion rate 58,3%, rata-rata waktu 4,8 menit, dan kemudahan adalah 2,5 dari 5. Untuk tas 2 adalah memeriksa tugas baru tanpa pengecekan manual, dengan completion rate hanya 50% dengan waktu 7,7 menit, dan kemudahan 2,33 dari 5. Tas ketiga adalah upload jawaban tugas. Ini tas terbaik dengan completion rate 91,7%, kemudahan 3,83 dari 5. Dan tas keempat adalah filter tugas, yang menjadi tas terburuk dengan completion rate hanya 25% dalam waktu 7 menit dan kemudahan 1,83 dari 5, di mana karena fitur filter memang tidak tersedia. Tas terakhir atau tas kelima adalah identifikasi kelas tujuan tugas dengan completion rate 50%, waktu paling lama 8,3 menit dengan kemudahan hanya 2 dari 5. Selanjutnya, secara keseluruhan, rata-rata completion rate hanya 55%, jauh di bawah standar minimal yaitu 70%. Kemudian selanjutnya adalah tas terbaik adalah tas 3 yaitu upload dengan 91,7%. Sementara tas terburuk adalah tas keempat yaitu filter yang dimana hanya 25%. Dan rata-rata kemudahan keseluruhan hanya 2,5 dari 5, yang dimana sangat rendah. Selanjutnya, dari kuesioner System Usability Scale, hasilnya sangat mengkhawatirkan, di mana skor rata-rata SUS Brown hanya 49,58, yaitu masuk kategori awful grade F. Ini berada di bawah ambang batas minimal sistem yang dapat diterima, yaitu skor 68. Dua partisipan bahkan memberikan skor di bawah 40. Mungkin bisa di next. Nah, dari seluruh hasil evaluasi, kami mengidentifikasi 4 masalah utama Brown, yaitu satu, tidak ada akses kontrol, di mana tugas kelas lain muncul di timeline semua mahasiswa. 2, sistem tidak ada notifikasi sistem sehingga mahasiswa terpaksa cek manual. Yang ketiga adalah tidak ada fitur filter atau pengelompokan per kelas. Dan yang keempat adalah inkonsistensi format tugas. Banyak tugas hanya bertitle LK01 tanpa deskripsi dan deadline. Mungkin bisa selanjutnya. Berdasarkan temuan tersebut, baik sebelum masuk ke UI-nya, ada beberapa rekomendasi yang muncul setelah identifikasi masalah utama, yaitu yang pertama adalah role-based access control ditambah dengan label kelas, di mana tugas hanya tampil ke mahasiswa terdaftar di kelas terkait dan menambahkan label kelas eksplisit di setiap item tugas. Kemudian yang kedua adalah sistem notifikasi otomatis dan batch visual, di mana push notification atau email saat dosen terbitkan tugas plus batch visual untuk tugas yang belum dilihat. Yang ketiga adalah fitur filter dan pengelompokan tugas, di mana fitur berdasarkan kelas mata kuliah dan status pekerjaan yang bertugas optimal. Yang keempat adalah validasi wajib deskripsi tugas, di mana sistem mencegah penerbitan tugas jika nama kelas, deskripsi, deadline, dan kriteria belum diisi. Dan yang kelima adalah standarisasi template tampilan tugas, di mana template seragam agar pengalaman konsisten antar mata kuliah. Dan yang terakhir adalah aplikasi mobile Brown, di mana mengembangkan aplikasi mobile agar notifikasi menjangkau mahasiswa secara real time. Mungkin selanjutnya. Nah, rekomendasi ini kami wujudkan dalam bentuk desain UI, di mana yang pertama adalah tampilan daftar tugas yang seragam, di mana setiap tugas kini memiliki label tugas, deskripsi singkat, dan deadline langsung terlihat. Kemudian selanjutnya, untuk UI rekomendasi yang kedua adalah menampilkan in-app notification, di mana notifikasi tugas baru muncul otomatis di dashboard lengkap dengan tombol lihat tugas. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan drop-down notification, di mana drop-down notification ini melalui icon lonceng dengan riwayat tugas dan fitur tandai semua dibaca. Kemudian yang keempat adalah fitur filter, di mana fitur filter ini mengelompokkan tugas berdasarkan kelas, mata kuliah, dan status dengan visual berlabel status berwarna. Kemudian yang terakhir adalah form penugasan, yaitu menunjukkan validasi sistem, validasi wajib, di mana pada form pembuatan tugas dengan menandai file wajib seperti nama kelas, judul, deskripsi, dan deadline. Setelah itu ada tombol upload tugas yang hanya aktif setelah semua field wajib terisi, sehingga tugas tidak dapat dipublikasikan tanpa informasi yang lengkap.
Mungkin demikian hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan LMS Brown dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.